Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Immanuel Durisiri Afrianto. Agama sebelumnya saya beragama Kristen, dan kenapa saya mualaf pindah ke agama Islam itu karena ayah saya seorang pendeta dan saya sendiri seorang pemimpin pujian di gereja, dan saya sendiri seorang calon pendeta oleh bapak saya. Dan tetapi saya di ayat-ayat Bible itu saya mempertanyakan apa yang mengganjal di hati saya, yaitu siapa sih Bapak itu, Bapak dalam surga itu, dan lain-lainnya. Dan saya alhamdulillah saya menemukan jawaban-jawaban itu di agama Islam, dan membuat saya nyaman di situ, membuat saya yakin di situ. Terima kasih. Saya diajak teman saya waktu itu, dia juga sudah mualaf. Dia umroh kan Ustadz. Terus saya bertanya, apa mungkin sih saya bisa ke situ? Terus saya telepon sama dia, insya Allah kamu bisa kok. Terus waktu itu anak juga bilang, ibu aku pengen ngaji. Ya temanku yang Kirana, Nindya bilang gitu. Saya ketemu saya nyari-nyari teman saya, Mas Naryo, Mas Wahyu sih, saya taunya Mas Wahyu. Terus saya menghubungi dia, akhirnya alhamdulillah dia yang menuntun saya untuk masuk Islam. Mantapkan niat, insya Allah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-Islam yajubbu ma qablahu. Orang yang masuk Islam itu dosa yang sempat dilakukan sebelum Islam semuanya oleh Allah diampuni. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan niatan kita ikhlas karena Allah. Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami berjanji ya Allah, kami rela mati demi kalimat ini. Baik, jazakallah khairan katsir Ustaz atas penyampaian ilmu yang sangat luar biasa, menambah kekuatan untuk kita semuanya insya Allah ya. 3 hal tadi. Pertama harus untuk menjaga hidayah ya, berbanyak berdoa, kemudian harus menambah ilmu kita, dan yang terakhir berjamaah insya Allah. Baik Ustaz, ini ada kabar bahwa insya Allah malam hari ini akan ada yang menjadi saudara kita bersyahadat masuk Islam. Ada beberapa orang gitu ya Ustaz Amru. Kita mohon bantu dari teman-teman Mualaf Center untuk mengkondisikan. Insyaallah bersedia Ustaz untuk mensyahadatkan Ustaz. Baik teman-teman yang insyaallah akan bersyahadat kita panggil ke depan. Silahkan nanti duduk di depan meja ini. Boleh kita duduk di bawah semua. Yang pertama ada Mas Immanuel Dwi Surya Afrianto. Kemudian ada Mas Widi Kurniawan. Lalu ada Mas Benediktus Sugihartanto. Mbak Novi Heriati, Mas Buyung Setiawan, lalu ada Mbak Elisa Febriana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan mensyahadatkan. Ada beberapa teman-teman kita yang insyaallah di malam hari ini akan bersyahadat. Tapi kita akan tanya satu persatu ya, mungkin tidak perlu masuk mic, tidak apa-apa. Tapi ini insyaallah untuk
memantapkan saja. Karena seperti yang kita sampaikan di awal, apabila orang yang berislam itu hidayah Allah yang turunkan. Tapi kemudian untuk menjaga hidayah kita perlu ngerti tentang Islam. Sehingga tidak gampang katut, tidak gampang balik, tidak gampang pindah, tidak gampang bingung gitu. Nah maka yang pertama, salah satu prinsip dasar agama Islam adalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan peribadatan kita hanya kepada Allah. Sementara kita lihat di agama sebelumnya biasa ada seperti Trinitas, Tuhan Ibu, Tuhan Bapa atau yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, saya tidak terlalu ngerti. Nah maka apa panjenengan sudah ngerti semua itu. Jadi artinya panjenengan tinggalkan keyakinan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, tapi Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Nah, itu sudah paham semua. Sudah paham mas-mas semuanya ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, setelah nanti panjenengan bersyahadat, itu tidak hanya sekedar bersyahadat, tapi kemudian ada kewajiban-kewajiban yang itu perlu ditunaikan untuk melestarikan sahnya Islam kita. Di antaranya yang nanti insya Allah juga akan dibimbing teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta itu memahami rukun Islam. Syahadat, sebentar lagi insya Allah, sholat, sudah paham sholat tentunya ya? Sudah paham? Belum? Nanti diajarin. Kemudian nanti ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu nanti semua diajarkan. Insya Allah panjenengan semuanya siap ge? Insya Allah siap. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tentu kita perlu sedikit ya singkatlah sepatah dua patah kata apa yang kemudian menjadikan panjenengan ini mantep masuk Islam, karena itu sesuatu yang perlu kita tahu. Jadi jangan sampai kemudian kita mengislamkan seseorang tanpa keadaan kita faham apa yang melatar belakangi mereka ingin masuk ke dalam agama Islam. Nah maka mungkin dimulai dari yang paling kiblatnya mana? Kiblat sana? Oh sana? Enggak, bukan maksudnya apa, saya kepengen tahu mana utara selatan gitu aja. Berarti kita mulai dari yang selatan ya. Mungkin panjenengan bisa kenalkan singkat nama, agama sebelumnya, dan sedikit alasan kenapa masuk agama Islam. Nanti seret begitu nggih. Berkenan ya? Monggo silakan. Ini mic-nya ada 2 karena yang satu nanti untuk dokumentasi Mu'alaf Center Yogyakarta. Monggo. Perkenalkan, nama saya Sigi Hartanto. Saya dulu agamanya Katolik. Saya kenal Islam ya sebelumnya saya Katolik. Nah, iya. Saya ya karena saya masuk Islam karena kebanyakan teman saya itu Muslim semua. Terus kebetulan saya juga kenal seorang yang dia taat beribadah, taat sholat ya. Dari situ saya kemudian tertarik. Iya, mungkin itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widi Kurniawan. Untuk agama sebelumnya saya Kristen. Terus kenapa pada akhirnya saya memilih untuk menjadi mu'alaf? Karena dari kecil saya kebetulan lingkungan saya Muslim semua, dan dari situ dan saya sering kumpul dengan orang-orang Muslim tersebut, dan dari situ saya otomatis melihat kebiasaan mereka seperti hanya sholat, berpuasa dan segala macamnya. Dari situ saya mempunyai ketertarikan. Saya ingin seperti itu, karena dengan melihat mereka begitu saja saya ikut senang maksudnya saya melihat itu hati saya ikut damai.
ikut tenang. Apalagi kalau misalkan saya bisa melakukan itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Immanuel Dursiri Afrianto. Agama sebelumnya saya beragama Kristen. Dwi Surya Afrianto. Iya. Agama sebelumnya saya memeluk agama Kristen, dan kenapa saya mualaf pindah ke agama Islam itu karena ayah saya seorang pendeta dan saya sendiri seorang pemimpin pujian di gereja. Dan saya sendiri seorang calon pendeta oleh bapak saya. Dan tetapi saya di ayat-ayat Bible itu saya mempertanyakan apa yang mengganjal di hati saya, yaitu siapa sih Bapak itu, Bapak dalam surga itu, dan lain-lainnya. Dan saya alhamdulillah saya menemukan jawaban-jawaban itu di agama Islam, dan membuat saya nyaman di situ, membuat saya yakin di situ. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Buyung Setiawan, agama sebelumnya Katolik. Saya ingin pindah ke Islam ya, kemungkinan itu dari keluarga saya kan ada yang penganut Islam, ada yang Katolik juga. Karena kan kebanyakan dari mbah saya kan kebanyakan Islam, ya Muslim. Dan saat kemarin-kemarin, pas saya kan kerjanya di lapangan sih, di jalan gitu. Kalau tiap lihat Jumat itu kalau lihat bacaan-bacaan Al-Quran itu rasanya gimana gitu loh, adem gitu ya. Sama anak itu, kemarin sama anak juga kan, pas puasa kemarin itu, ayah saya pengen ngaji gitu. Ya gitu, yes, iyalah kita, lah gitu aja lah. Gitu. Perkenalkan, nama saya Novi Riyati. Sebelumnya saya beragama Katolik. Saya masuk Islam itu karena kemarin sempat mimpi. Saya diajak teman saya waktu itu, dia juga sudah mualaf. Dia umroh kan Ustadz. Terus saya bertanya, apa mungkin sih saya bisa ke situ? Terus saya telepon sama dia, insya Allah kamu bisa kok. Gitu. Terus waktu itu anak juga bilang, Ibu, aku pengen ngaji. Kayak temenku yang Kirana, Nindya bilang gitu. Saya ketemu saya nyari-nyari teman saya, Mas Naryo, Mas Wahyu sih, saya taunya Mas Wahyu. Terus saya menghubungi dia. Akhirnya alhamdulillah dia yang menuntun saya untuk masuk Islam. Assalamualaikum. Nama saya Elisa. Saya agama awal saya Katolik. Saya masuk Muslim ini karena setelah saya jatuh dari keterpuluhan,
Dan 1 tahun yang lalu saya memang sempat mempelajarinya dari keponakan saya yang masuk Muslim lebih dulu. Dan saya juga merasakan kedamaian dan ketenangan sejak kemarin, sejak dibantu sama Mas Amru dan Mbak Liana untuk mengucapkan syahadat. Setelah mulai untuk sholat itu saya mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dan serta kedamaian dalam hati saya. Baik, semuanya sudah kita sempat menanyakan kepada masing-masing dari saudara-saudara kita ini. Yang pertama, saudara Benediktus Sugihartanto, ini faktornya pergaulan. Nah, ini menunjukkan pergaulan itu ternyata penting. Jadi kita yang muslim, kita cek akhlak kita karena itu mempengaruhi orang lain, dilihat oleh mereka. Dan sama juga dari saudara Widi Kurniawan ya, dari pergaulan, Masya Allah. Kemudian yang saya rasa ini perlu diajak podcast satu ini, seru kayaknya. Enggak tahu besok bisa apa enggak? Bisa. Saya sudah mau pulang, kangen istri. Aduh, fokus. Saudara Immanuel Dwi Surya Afrianto ini masih muda sekali ya, antum kelahiran tahun 98. Jadi kebetulan ayah beliau seorang pendeta dan beliau pemimpin pujian yang itu juga calon pendeta, dan beliau latar belakangnya menemukan Islam justru dari ilmu ya. Antum baca tentang Bapa di surga itu siapa gitu, sedikit muter-muter tapi antum dapatkan kejelasan dalam agama Islam. Kemudian Bapak Buyung dan Ibu Novi Herianti itu dari pergaulan dan putrinya ya. Jadi hidayah lewat putri ini betul-betul kita rasakan bagaimana Allah mengaruniakan seorang anak yang justru anak itu mengantarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, panjenengan bersyukur banget. Kemudian Ibu Elisa Febriana itu mengatakan ada ketenangan tersendiri di dalam agama Islam dan melihat ritual atau ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, insyaallah kita akan syahadatkan bersama ya. Nanti silakan diikuti apa yang saya ucapkan. Pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa, panjenengan mantapkan hati, kemudian tenangkan pikiran, mantapkan niat, insya Allah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-Islam yajubbu ma qablahu. Orang yang masuk Islam itu dosa yang sempat dilakukan sebelum Islam semuanya oleh Allah diampuni. Nah, artinya nanti ketika panjenengan sudah bersyahadat, ini panjenengan semuanya jauh lebih mulia dibanding kami. Ya, kita ini serusuh kabeh. Ya kan? Ngomong kotor, yang dilihat kotor, sementara panjenengan nanti setelah bersyahadat, kalaupun ada sesuatu, misalkan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ada meninggalnya, langsung terbang ke surga. Nah, maka yang masih bersih-bersih begini biasanya tuturannya gampang. Maka teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta, harapan kami langsung follow up, menindaklanjuti, diberikan pembinaan, diberikan sokongan dalam bentuk apapun agar kemudian memantapkan keislaman teman-teman ini. Baik, kita mulai saja. Nanti saya akan bacakan dengan bahasa Arab, jangan diikuti dulu ya, dengarkan dulu. Kemudian saya akan artikan, baru nanti kemudian diulang bersama-sama. Dan tolong teman-teman ikut memperhatikan ya, saya khawatir ada yang satu yang tidak saya terlihat, ada yang kepleset atau yang lain. Saya minta bantuannya. Saya bacakan dulu, panjenengan dengarkan ya. Asyhadu, saya bersaksi. Allah, bahwasannya tiada ilaha yang berhak diibadai illa kecuali Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, dan saya bersaksi anna, bahwasannya Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu, hambanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Rasul itu artinya utusan. Jadi setelah nanti panjenengan bersyahadat, sudah sah menjadi seorang muslim. Panjenengan saudara kami saudara panjenengan punya hak dan kewajiban
yang perlu dilakukan dan kami tunaikan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan ikuti di balik saya. Asyhadu. Mohon maaf, tunggu. Saya minta maskernya dilepas dulu bisa ya, sementara aja, insya Allah maafi muskilah. Biar kita bisa kelihatan. Karena kalau tidak kelihatan bisa jadi diem. Dan ada kasus seperti itu ada. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan niatan kita ikhlas karena Allah. Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Artinya begini. Saya bersaksi. Diikuti. Saya bersaksi bahwasannya tiada yang berhak diibadai kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad hamba dan utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lihat tadi semuanya sudah rapi ya mengucapkannya, sepertinya sudah akrab juga dengan kalimat itu ya, sering krungu ya, sering dengar azan sepertinya ini ya. Alhamdulillah, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk panjenengan semua. Insyaallah mulai detik ini panjenengan semua saudara kami saudara panjenengan, insyaallah kita saling tolong menolong, saling menasehati, saling mengingatkan, saling mencintai, sampai Rasulullah katakan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasad. Orang Islam itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adhu, ketika satu anggota tubuh merasa sakit, tada'a sairul jasadi bil huma wal wassahar, maka semuanya kroso. Kalau satu sakit semuanya ikut merasakan. Nah, maka sekarang tinggal administrasi saja ya, untuk kemudian ditandatangani satu persatu. Kami serahkan kepada MC untuk kemudian memimpin prosesi administrasi tanda tangan surat pernyataan memeluk agama Islam. Falyatafadhal mashkuran. Dari tadi saya punya cerita keren. Baik, jazakumullah. Cek. Cek. Nggih, matur suwun Pak Haji. Sebentar ya. Nggih. Baik, kita tutup acara di malam hari ini karena nanti prosesi administratif akan diselesaikan setelah kita tutup acara di malam hari ini agar tidak terlalu panjang, tidak terlalu malam. Dan sebelumnya kita juga akan berdoa kepada Allah agar kemudian semua di antara kita oleh Allah dirahmati, diberkahi, dimuliakan, semua masalah-masalah kita Allah beri jalan keluar, semua apa yang kita inginkan oleh Allah dikabulkan, dan mudah-mudahan kita ditutup usianya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wabil khusus untuk putri Pak Haji yang sudah menginginkan segera punya momongan, nanti saya kasih rahasia, ada amalan khusus Pak Haji. InsyaAllah maknyus, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan diaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عقيما إلا رزقته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillah, hormati sang pencipta. Alhamdulillah masih diberi karunia. Salawat serta salam, syukur yang terdalam akan terus dipanjatkan hingga mata terpejam kepada utusan mulia sang pemberi wujud.